Mas Faryansyah ya. Judulnya Pencemaran tanah di wilayah Indonesia. pencemaran tanah di wilayah Indonesia. Coba jelaskan kepada saya permasalahannya seperti apa? Jadi gini, di Indonesia ini kan kita sudah terkenal dengan berbagai tanah yang itu dikatakan tanah yang subur. Rumusan masalahnya, Mas? Jadi gini, Indonesia kita itu terkenal apa tanah di Indonesia ini tanah yang subur. Ya. Sebenarnya ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia sehingga terjadi. Salah satunya banyaknya tempat yang di masyarakat di pemukiman dan juga oleh beberapa perusahaan yang bisa menyerap bisa menyerap ke dalam tanah mengakibatkan kerusakan dan lingkungan karena dampak dari pencemaran tersebut sangat merugikan kepada beberapa yang ingin berkebun, sehingga nantinya ketika memang tanah ini sudah dicemar baik itu dari limbah domestik, limbah industri, limbah petani, tanah yang akan digunakan para petani untuk bercocok tanam mengalami penurunan panas karena ada beberapa tanah yang tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Ya, terus di dalam penyebab tanah ini juga mengakibatkan beberapa dampak, yaitu darah meningkatkan terus selain tadi ekosistem atau tumbuhan yang lain artinya beberapa tumbuhan oleh manusia yang akan merusak kepada tanah tersebut. menurut kamu, kira-kira dari apa yang kamu paparkan tadi, itu ada isu hukumnya nggak? Ada Iya, coba di aturan yang mana? PP nomor 150 tahun 2000. Norma yang mana yang menurut kamu itu bermasalah? Pengertian pencemaran lingkungan sudah ada di UU PPLH. Terus kerusakan lingkungan juga sudah ada. Kemudian sanksinya juga sudah ada. Yang tidak ada atau yang masih samar atau yang bertentangan yang mana? Norma yang mana? Pengertian tanah sudah ada. Tanah adalah salah satu. Kelanjutan ekosistemnya. Kenapa kelanjutan ekosistem itu? Jadi kemungkinan besar ketika memang sudah tanah di seluruh Indonesia sudah menyempit gara-gara beberapa zat yang bercampur dengan tanah yang masuk ke dalam tanah, sehingga beberapa ekosistem tumbuhan dan bahkan kemungkinan juga hewan-hewan dalam tanah besar. Ya, terus juga itu akan berakibat kepada para petani yang memang sudah dari lahir itu menanam padi agar bagaimana masyarakat di Indonesia ini bisa makan makanan pokok yang biasanya itu dikonsumsi setiap hari. Jadi normanya yang mana? Jadi Mas, biar kamu nggak bingung, ya kan? Biar kamu nggak bingung, saya jelaskan lagi bahwa di dalam penelitian hukum itu kita harus mencari legal isunya terlebih dahulu, ya kan? Legal isu itu ada beberapa. Yang pertama ada kekosongan. Kalau memang itu aturannya nggak ada sama sekali, kamu sudah mencari ke peraturan dari atas sampai bawah itu nggak ada aturan yang mengatur itu. Nah itu baru yang dikatakan dengan kekosongan. Adanya pertentangan, baik itu antara undang-undang yang sederajat dengan sesama undang-undang yang sederajat atau peraturan yang sederajat, atau harmonisasi, insinkronisasi, ya, undang-undang yang di atasnya dengan undang-undang yang di bawah itu tidak sinkron, atau sebaliknya, atau juga ada yang namanya norma samar,
ya. Norma samar itu nggak jelas sebenarnya dikatakan dengan pencemaran itu apa, kalau memang pencemaran itu belum jelas. Nah, jadi kamu mencari normanya yang sekiranya menurut kamu bermasalah, baru kamu bisa menuliskan yang namanya rumusan gitu. Jadi kalau kamu berbicara masalah permasalahan yang tadi yang kamu ucapkan, bahwa di Indonesia permasalahan terkait pencemaran tanah di wilayah Indonesia ini memang banyak. Nah, kamu mengatakan banyak itu harus berdasarkan sebuah sumber. Nah, sumber yang kamu peroleh itu dari hasil penelitian, atau memang putusan, atau memang ada lembaga yang menyatakan seperti itu, gitu loh. Jadi kamu baru bisa mengatakan, oh ini yang mengatakan seperti itu adalah lembaga ini misalnya. Jelas, dan itu sudah terverifikasi kebenarannya. Nah, kalau kamu hanya berdasarkan asumsi, itu nggak bisa, Mas. Itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar penelitian. Itu hanya asumsi, ya. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai dasar penelitian. Sehingga hasil penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan karena sumber yang kamu gunakan, yang kamu peroleh itu valid. Tapi kalau kamu sumbernya nggak valid, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kamu. Tapi gimana Ibu kalau misalnya itu memang dari lingkungan yang terjadi di suatu daerah, kan tapi itu tidak tercatat sama sekali. Nah, tidak tercatat sama sekali. Nah, kamu bisa menggunakan jenis yang mana? Kalau kamu menggunakan jenisnya normatif, itu kamu bisa menggunakan kenormaannya. Kamu bisa menggunakan penelitian terdahulu dengan kamu memasukkan kasus itu sebagai salah satu contoh kasus. Ya, itu hanya contoh kasus, bukan studi kasus. Kalau studi kasus, kamu menganalisis kasus itu hanya di desa itu. Tapi kalau kamu hanya dijadikan sebagai contoh kasus, itu tidak dianalisis kasusnya. Gitu ya. Jadi bukan analisis kasus seperti kamu menganalisis putusan. Nah, berarti kamu yang analisis hanya putusan itu saja. Tapi kalau kamu tidak menggunakan studi putusan, nah itu kamu hanya memasukkan putusan itu sebagai contoh saja, contoh kasus saja. Kemudian biar cepat Mas kesimpulannya deh. Jadi kesimpulan dari apa yang saya tulis di artikel tersebut, nah, bagaimana dengan terjadinya beberapa kasus macam pencemaran tanah di Indonesia, kita itu setidaknya untuk menangani hal tersebut agar tidak terulang kembali, bagaimana kita melakukan beberapa tindakan semacam daur ulang sampah, terus atau penanaman sampah-sampah yang memang itu akan tidak menimbulkan beberapa zat yang akan merusak pencemaran tanah. Kemudian saya tambahkan lagi ya Mas, masalah metode penelitiannya. Kalau kamu menanyakan itu gimana Bu kalau memang benar-benar terjadi di wilayah saya dan kemudian itu tidak tercatat dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa menggunakan jenis penelitian empiris. Nah, jenis penelitian empiris itu kamu fokusnya adalah menyesuaikan antara dasolan dengan daseinnya. Aturannya seperti apa di masyarakat seperti apa gitu. Nah, ketika kamu terjun ke masyarakat, kamu bukan berarti kamu itu adalah melakukan penelitian langsung, ya kan? Melakukan penelitian langsung itu yang dikatakan adalah ikut terjun, bukan membuat sesuatu dan ikut terjun melakukan sesuatu itu gitu. Misalnya, kamu meneliti tentang kasus pembunuhan, bukan berarti kamu melakukan pembunuhan terlebih dahulu baru kamu bisa tahu bagaimana yang dikatakan dengan pembunuhan. Beda dengan fakultas pertanian misalnya. Fakultas pertanian harus melakukan cocok tanam terlebih dahulu, baru kamu tahu yang mana yang dikatakan dengan hama yang berbahaya, yang mana yang dikatakan dengan hama yang bisa digunakan untuk yang lainnya gitu. Itu bedanya. Jadi kalau dalam penelitian hukum itu memang identik dengan penelitian tidak langsung. Tidak langsung artinya kita menggunakan bahan hukum yang bisa mendukung penelitian kita, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian untuk seperti itu ya, kalau yang masih belum jelas datanya ataupun belum jelas kasusnya dan tidak ada yang bisa
kamu jadikan sebagai dasar. Nah, itu karena belum inkrah, belum, kan gini, kalau di dalam hukum itu kasus baik itu kasus yang sudah inkrah maupun yang belum inkrah, itu memang lebih kuat kita memberikan contoh ataupun analisis kasus yang sudah inkrah. Kalau memang yang kamu inginkan adalah hasil dari putusannya. Tapi kalau memang kamu yang ingin diikutkan adalah prosesnya, kamu bisa mengambil kasus yang sudah masuk ke jalur litigasi, sudah masuk peradilan dan sudah ada nomor perkaranya. Nah, itu kamu bisa menggunakan itu. Tapi asalkan itu bahan hukumnya yang kita butuhkan adalah yang inkrah itu lebih valid. Jadi sudah ada putusan hakimnya, gitu ya. Oke Mas, silahkan boleh duduk. Indonesia, silahkan Pak judulnya. Analisis pengelolaan limbah medis rumah sakit. Coba, seperti apa itu? Jadi limbah medis itu adalah suatu limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa berupa bahan beracun, berbahaya, dan sisa-sisa alat-alat yang digunakan pada saat di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Apa itu? Itu terbagi Apa itu Mbak? apa ini? Limbah medis, itu pengertian limbah medis? Ya, Pengertian limbah medis itu? iya. Iya. Diatur di mana? Diatur di mana pengertian itu? Yang kamu jelaskan bahwa limbah medis itu seperti ini. Ada nggak aturan yang mengatur itu? Yang menurut undang-undangnya saya nggak lihat Bu, tapi itu pengertian Harus cari. Jadi kamu harus tahu dulu aturannya. Kalau nggak ada aturannya itu baru namanya kosong. Ya, kalau kamu mencari aturannya dan itu ketemu, kamu cari lagi lain permasalahannya yang mana. Yang dikatakan sebagai limbah patologis itu seperti apa? Kemudian bagaimana pembuangan limbah tersebut, itu ada aturannya nggak? Di sini kamu sama sekali nggak memasukkan aturan satupun. punya beneran. Hanya di sini ya, pengolahan pemusnahan limbah itu menggunakan insinerator, mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Nah, hanya ini yang kamu gunakan, ya kan? Nah, kemudian yang lainnya gimana? Kesalahannya Mbak? Cara pengolahan limbah medis Ya. dan bagaimana pengolahan limbah medis Insinerator. Gimana? Sudah ketemu? Iya. Jawabannya apa? Jadi kalau misalnya kayak puskesmas dan klinik itu yang tidak, dan rumah sakit yang tidak memiliki alat insinerator, itu tetap prosedurnya sama, mengelompokkan limbah-limbah tersebut sesuai yang sudah ditentukan. Nanti itu diantar ke salah satu rumah sakit atau suatu daerah yang memiliki alat insinerator. Ya. Kemudian? Ya Itu aturannya di aturan kepala rumah sakit atau aturan Menteri Kesehatan atau di mana? Yang mengatakan bahwa yang bagi rumah sakit, klinik ataupun puskesmas yang tidak memiliki alat insinerator akan dialihkan ke ini. Itu ada di mana coba Mbak? saya kurang itu Bu. Nah, karena kita kan Kekurangannya gini, kamu misalnya sebagai tenaga kesehatan, kamu bilang bahwa ini harus dibawa ke tempat yang punya insinerator. Kalau misalnya tempat yang punya insinerator itu menolak kamu gimana? karena tidak ada Iya, kalau nggak ada aturannya. Di sana yang bilang, oh enggak, bukan kita. Jadi ya harus punya sendiri, harus mengajukan sendiri atau lain-lain. Nah, kamu kan nggak punya dasar. Kamu bawa itu ke puskesmas yang lain yang ada insineratornya, sementara puskesmas itu menolak kamu gitu. Gimana? Ya, kekurangan materi saya. Iya, harusnya kan kalau memang itu nggak diatur, yang bilang nggak diatur. Tapi kalau memang itu diatur, celahnya di mana? Ya itu sebenarnya itu diatur kayaknya Bu, tapi memang saya kurang Tidak dasarnya. dicantumkan Iya. gitu ya, tidak dicantumkan. Nah, kalau misalnya itu tidak dicantumkan, Iya, nah kita nggak akan tahu permasalahan itu di mana. Iya Bu. Iya kan? Nah, coba permasalahan yang lainnya coba Mbak. Kira-kira
Ini bagaimana cara yang tepat dalam pengolahan limbah medis rumah sakit? Coba, selain melalui insinerator, seperti apa lagi cara mengolah limbah medis ini? Kalau yang saya dibahas di situ sih pengolahan secara berurut-urutannya sih Bu. Seperti apa itu? Ya pengelompokan misalnya kalau benda tajam ditaruh di kantong berwarna apa, Iya. kayak gitu. Kalau Kemudian akhirnya diapakan itu? Yang sudah dikelompokkan itu akhirnya diapakan? tetap sama di 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 insinerator. Jadi hanya itu ya solusinya. Anggaplah tidak ada yang lain lagi. karena bakteri dan hasil yang ada di rumah sakit itu hanya bisa dimusnahkan dengan panas 1000 derajat ya, dengan alat tersebut. Hanya dengan alat Iya. itu. Benar-benar bakteri itu atau virus-virus itu bisa musnah. Itu jawaban yang pertama sudah terjawab seperti itu. Berarti cara yang tepat itu hanya menggunakan insinerator menurut kamu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengolahan limbah medis yang tidak memiliki alat insinerator. Jadi kamu bilang bahwa harus dibawa ke rumah sakit yang menyediakan alat itu gitu ya. Nah ini ya, ini masih nggak pasti. Kamu hanya berspekulasi di sini ya. Jadi alasan kamu atau pernyataan kamu harus didukung dengan bahan hukum. Ya bahan hukum bisa dari undang-undang, literatur. Ya tapi tetap acuannya atau analisisnya kita menggunakan undang-undang karena kenormaan yang kita tekankan di sini. Nah kemudian analisis atau jenis penelitian kamu yang gunakan di sini apa? Empiris, normatif, sosiolegal. Saya ada wawancara juga Bu. Itu kan metode pengumpulannya, metode pengumpulan bahan hukumnya dengan cara wawancara, observasi, legal study research. Kamu yang mana? Jenisnya dulu, jangan ke metode pengumpulannya. Jadi dalam penelitian hukum itu Mbak Khairun Nisa, itu ada penelitian hukum empiris, yuridis normatif, kemudian sosiolegal. Nah, kamu di sini lebih mencondongkan kepada hal-hal yang bersifat kenormaan ataupun landasan atau sosialnya di sini. Karena pada hakikatnya jenis penelitian ini pada prinsipnya adalah berbeda. Tapi fokusnya tetap kepada peraturan perundang-undangan. Karena di sini adalah penelitian hukum bukan penelitian sosial. Nah, yang kamu ceritakan, yang kamu katakan tadi itu termasuk ke dalam bagian penelitian sosial. Karena sama sekali kamu tidak membahas masalah normanya sama sekali. Gitu ya. Nanti untuk pengertian 1 2 3 itu normatif, empiris dan sosiolegal kamu bisa cari referensinya, tapi pada prinsipnya ketiga-tiganya itu tetap menggunakan aturan sebagai landasan, sebagai sumber hukumnya gitu loh. Tidak akan jauh-jauh dari yang namanya undang-undang gitu loh. Jadi apalagi kamu nggak ada undang-undangnya sama sekali di sini gitu loh, ya kan? Mbak boleh disimpulkan biar cepet. Kesimpulannya karena kita di dunia ini kayak masyarakatnya juga butuh lingkungan yang sehat. Jadi lingkup kesehatan itu juga harus diperhatikan. Jadi limbah-limbah yang ada di rumah sakit kan kalau misalnya yang tidak ada alat insinerator itu banyak juga yang akhirnya menumpuk-numpuk Bu. Maksudnya ada yang tidak disetorkan ke yang ada alat insinerator. Jadi ada yang menumpuk-numpuk. Nah itu kan bisa menyebabkan Itu dihancurkan ya? Iya sebenarnya dihancurkan. Tapi kalau ini tidak punya alat itu biasanya ditumpuk lebih dari 2 hari. Ketentuannya itu tidak boleh lebih sampai 2 hari. Nah kalau ditumpuk-tumpuk itu kan menyebabkan pencemaran. Jadi kesimpulannya dunia kesehatan juga harus diperhatikan. Dan kalau saran saya juga harus ada gitu di setiap daerah alat itu biar bisa tidak harus mengantar terlalu jauh limbah-limbah medis yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Ya Mbak, silakan Mbak duduk. Terima kasih Bu.